Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sedikit dari kita lanjutkan masalahnya. Kemudian ikhwan, dari perkara niat juga. Dari perkara niat itu termasuk dari perkara niat, dari di sana apa? Tidak terlalu hulu dalam perkara niat. Tidak terlalu hulu di dalam perkara niat, ya. Tidak terlalu hulu. Dengan bentuk apa? Menghadirkannya di dalam lafaz. Karena niat itu adalah apa? Niyah inda lisan al-Arab adalah al-qasdu, adalah berkehendak saja, adalah berkehendak. Ya, tidak di sana adanya pensyariatan dari pelafazan dan tidak ada dalil tentang pelafazan tersebut. Dan kemudian dari perkara niat juga, niat itu pun di sana di dalam perkara amalan yang hendak diniatkan untuk dikerjakan padanya, dari amalan-amalan yang mulia, maka hendaknya seseorang itu memandang dari dua sisi amalan yang terbaik dari hal yang ingin dia kerjakan. Dia memandang dua sisi yang terbaik dari amalan yang ingin dia kerjakan. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan apa? Laisal aqilu man ya'riful khaira wa syarra. Bukanlah tergolong orang yang itu dia berakal kalau dia hanya tahu saja yang mana yang baik dan mana yang buruk. Ini belum berakal orang seperti ini. Oh, saya tahu ini baik, misalnya. Saya tahu ini buruk. Kata Syekhul Islam, ini belum cukup orang ini dikatakan sebagai orang yang berakal. Belum cukup dikatakan dia tahu baik buruk saja, tidak cukup dikatakan dia sebagai orang yang berakal. Walakin al-aqil, sifat dari orang yang berakal itu kata Syekhul Islam adalah apa? Man ya'rifu khairaini wa syarraini. Orang yang berakal itu kalau dia tahu mana yang terbaik dari dua kebaikan dan mana yang paling buruk dari dua keburukan. Dia bisa membedakan ya dari dua ini. Ini perkara yang sangat mulia bagi seorang thalabah di dalam menilai ini. Dan ini butuh dari banyaknya duduk dalam majelis, banyaknya muthala'ah untuk dia mampu menentukan mana yang terbaik dari dua perkara. Ini sering terjadi ya. Kita sekarang sering di dalam amar ma'ruf nahi munkar itu salah terkadang. Sekarang kita berniat baik, akan tetapi ternyata menghasilkan sesuatu yang buruk. Ini tidak diperbolehkan dari pelaksanaan ya. Tidak diperbolehkan dari pelaksanaan. Ya, kalau seandainya kita berniat baik, kemudian hasilnya dari kita berniat baik, amalan yang kita kerjakan itu baik, tapi dia mendatangkan hal yang buruk, itu tidak diperbolehkan daripada pengerjaan yang demikian. Tidak diperbolehkan dari pengerjaan yang demikian. Dalam amar ma'ruf nahi munkar saja. Amar ma'ruf nahi munkar itu menghasilkan tiga perkara. Dia menghasilkan tiga perkara. Yang pertama apa? Kalau dia melarang atau dia mengajak itu, dia mampu menghilangkan dari seluruh kemungkaran tadi. Dan yang datang itu kebaikan. Fadha afdal, ini lebih utama. Ini yang diinginkan. Fadhal murad ya. Ini yang diinginkan. Atau kalau dia itu melarang dari kemungkaran, dia mengajak kepada kebaikan, itu memperkecil daripada kemungkaran. Dan ini pun tetap dianjurkan kalau kemungkaran itu lebih kecil. Tapi ketika dia melarang kemungkaran itu, tetapi yang menghasilkan adalah apa? Kemungkaran yang lebih besar, ada muni'at min. Ini dilarang darinya. Bahkan jatuh kepada perkara yang haram, jatuh kepada perkara yang haram. Ini tidak diperbolehkan. Ini yang perlu diperhatikan dari niat-niat yang ada. Dan ini pun diantara para sahabat terjadi seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a atau dalam lafaz yang lain, ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma hajatul wada' minal waj'i istadda bi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah datang kepadaku. Itu hari itu ketika itu haji wada', pada haji wada'nya Nabi. Beliau mengunjungi saya minal waj'i istadda bi, dari penyakit yang sudah sangat pada saya. Ini enggak masalah ya ketika ditanya itu bagaimana keadaan penyakit saya itu tambah lemah ya, seperti itu. Saya tambah lemah, dosa-dosa semakin besar dan kemudian akan berpisah dengan saudara-saudara.
dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dari bentuk mengeluh tapi mengadukan kepada Rabb, ini enggak masalah, atau menjawab daripada pertanyaan seseorang. Imam Syafi'i rahimahullah taala itu ketika mendengar dia menyebutkan tentang keadaan badan yang lemah, perpisahan dengan saudara, meninggalkan dosa yang banyak. Tapi ya Rabb, rahmatmu kalau dibandingkan dengan dosaku masih besar rahmatmu. Dia ucapan yang besar. Ini seorang hamba yang tidak pernah berputus asa dari Rabbnya. Saya punya dosa yang banyak. Saudara datang, bagaimana keadaan Imam Syafi'i? Dia mengatakan apa? Dosaku, badan yang lemah, perpisahan dengan saudara, dengan membawa dosa yang banyak. Dan akan tetapi wahai Rabb, dengan dosaku yang banyak dibandingkan dengan rahmahmu, maka lebih besar rahmahmu. Ini harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali. Dan baik ya bagi seorang pelajar itu, bagi seorang pelajar di dalam ilmu ini disebutkan tentang kisah Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi ini seorang ulama hadis yang hebat dalam ilmu, barakallah. Untuk sangat dimuliakan dengan ilmu ini. Kaum muslimin dimuliakan dengan ilmu. Abu Zur'ah Ar-Razi ini ketika dia hendak meninggal, dia didatangi sahabat-sahabatnya. Nah, ini orang berilmu ini mau mati, dalam hadis diapakan dia? Ditalkin kan? Ya, lakinu mau takut. Talkinkan orang mati kalian. Ditalkinkan orang mati. Ini para sahabat ini segan kepada Abu Zur'ah. Karena Abu Zur'ah ini orang yang paling mahir ketika itu. Orang yang paling mahir dalam masalah hadis. Kawan-kawannya ini enggak sungkan untuk menyampaikan hadis ini, untuk mentalkinkan dia, karena dia lebih berilmu daripada kita. Mau diapakan ini? Nah, kemudian kawan-kawan ini membacakan sanad-sanad dari rijal-rijal hadis. Dibacakan sanad. Belum lagi sampai kepada hadis, kawannya terputus. Rasa segan yang tinggi kepada Abu Zur'ah. Kemudian dilanjutkan lagi yang lain, diulang lagi oleh sahabat yang lain sampai terputus. Mendengar ini Abu Zur'ah paham maksud mereka. Sama Abu Zur'ah dibacakan sanad hadis itu sampai kepada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadasana fulan, sampai kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Pada ucapan man kana akhiru kalami la ilaha illallah, famata, beliau meninggal. Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini dari keutamaan para ulama. Ini padahal di akhir kalimat beliau dalam keadaan sakaratul maut, mereka masih mampu menghadirkan hadis dengan riwayat yang kuat yang mereka hadirkan. Ini perkara ilmu, bukan perkara yang remeh. Dan kita berharap ya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan ilmu itu sampai kepada apa? Kepada akhir daripada kematian. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Imam Ahmad itu mengatakan apa? Minal mahbar ilal maqbar. Ma'al mahbar ilal maqbar. Ya, ketika kawan-kawannya itu mengejek-ngejek Imam Ahmad sudah tua tapi bajunya masih bertinta, masih belajar juga. Dia mengatakan apa? Ma'al mahbar ilal maqbar. Bersama tinta ini kita ke kuburan. Ini para ulama itu dalam masalah ilmu ini sangat luar biasa dari keutamaan mereka. Bagaimana mereka mengagungkan ilmu. Dengan ilmu itu mereka tahu mana yang paling baik dari dua kebaikan. Ketika itu Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan Nabi itu berkunjung kepada saya, penyakit saya itu sudah luar biasa. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, inna li min malin, saya itu punya harta. Wala yarisuni illa ibnatun li. Tapi tidak ada yang memberikan warisan ini, yang saya wariskan harta ini, kecuali saya hanya punya satu anak perempuan saja. Saya hanya punya satu anak perempuan saja. Harta saya banyak. Saya cuma punya anak perempuan saja. Afatasaddaqu bisulusi minan mali. Apakah saya itu harus bersedekah dengan sepertiga dari hartaku? Kemudian anakku mendapatkan warisan seluruhnya, sepertiganya saya sedekahkan. Nabi mengatakan, tidak. Fasyutur ya Rasulullah, apakah setengah yang harus saya sedekahkan? Ketika Rasul melihat sepertiga itu mungkin sedikit ini mungkin. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mengatakan fasyutur, apakah setengah yang harus saya sedekahkan? Setengah lagi untuk saya apa? Saya tinggalkan sebagai warisan untuk anakku. Nabi mengatakan, tidak. Dia mengulang lagi ucapannya, kalau enggak juga setengah, fastulus ya Rasulullah. Apakah sepertiga apa wahai Rasulullah? Rasul mengatakan apa? As-sulus wa sulusun katsirun wa kabirun. Sepertiga itu sudah besar dan sudah banyak yang kamu sedekahkan dari harta kamu yang kamu tinggalkan. Wa innaka intadhar warisataka aghniya khairun laka min antadharahum kafatan alatan yatakaffafuna an-nasa.
Kalau kamu tinggalkan anak keturunanmu itu dengan harta yang banyak, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan dia lebih membandingkan ya. Padahal keinginan dia apa? Sedekah. Tapi Nabi katakan, kalau kamu tinggalkan anak keturunan kamu dengan harta yang banyak, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan dia dalam keadaan adatan tidak punya apa-apa. Yatakafafuna nasa, yang mereka menengadahkan tangan kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqu nafaqatan, tidaklah kamu itu memberikan nafkah dengan satu nafkah yattaqi biha wajh Allah, yang kamu harapkan dengannya wajah Allah, illa ujirta alaih, kecuali kamu itu dibalasi dengannya, hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai apa yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Lihat bagaimana ya seorang alim dalam agama ini, Nabi SAW yang ilmunya itu luar biasa, yang senantiasa dia mengatakan apa? Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Lihat bagaimana seorang Rasul ini memberikan penjelasan di antara dua kebaikan. Satu kebaikan memberikan sedekahnya untuk dirinya sendiri, dan satu lagi perkara apa? Memberikan harta ini kepada warisan anak-anaknya. Dia berpikir dua hal kan? Kalau sepertiganya saya sedekahkan, pahalanya untuk saya. Saya bangunkan ke masjid, maka apa? Menjadi amalan jariah untuk saya. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Sepertiga itu sudah banyak sekali. Kalau kamu tinggalkan anak keturunan kamu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada mereka meminta-minta. Kamu itu kalau berinfak kepada keluargamu yang kamu harapkan wajah Allah, itu kamu dibalasi dengannya, walaupun yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu disuapkan kepada mulut istrinya. Padahal sudah dibikinkan apa? Beras, sudah dimasak. Itu kan sudah sedekah, itu sudah infak kan, dibalas oleh Allah. Sampai bahkan suapan pun yang disuapkan kata Rasul, itu pun menjadikan bagi kamu pahala. Lihat bagaimana itu dengan ilmu seseorang itu, dia membedakan di antara dua kebaikan itu mana yang terbaik. Hadza binniyat. Jadi niat ini luar biasa perkara ini, sangat dalam dari perkara-perkara niat, dari rahasia-rahasia yang ada. Akan tetapi kita tidak mampu mencapainya kecuali apa? Mal ilmi. Dengan ilmu. Bersama dengan ilmu. Ini perkara yang luar biasa sekali. Perkara yang dalam perkara ini niat. Ini hal yang penting diperhatikan bagi para thalabah di dalam ilmu ini. Dia bisa memasukkan seluruhnya. Orang yang jahil itu, orang bodoh itu, dia menjadikan ibadahnya itu sebagai adat, sebagai kebiasaan, kata para ulama. Dia jadikan sholatnya itu kebiasaan, dia jadikan puasa Senin Kamis itu kebiasaan. Kalau tertinggal rasanya ada yang kurang dalam dirinya karena kebiasaan itu sudah tertanam dalam dirinya. Tapi orang-orang yang berilmu, dia menjadikan kebiasaan dia menjadi apa? Menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia makan menjadi ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita mengatakan apa? Dengan tasmiyah, membaca bismillah. Nabi SAW memerintahkan kita untuk dalam keadaan makan itu apa? Nabi mencontohkan makan itu dengan mengangkat kakinya. Dia mengamalkannya. Nabi SAW mengatakan apa? Tidak diperbolehkan mencela makanan. Ya, Nabi SAW mengatakan apa? Dalam hadisnya Aisyah, ma'aba Nabi SAW ta'amun qad, tidak pernah Nabi itu mencela sedikit pun makanan. Ya, dia pun mengatakan Nabi saya tidak pernah mencela makanan karena itu bentuk dari rezeki daripada Allah. Dia mengamalkan hadis itu dalam satu kali makan saja. Sesudah itu dia apa? Nabi SAW dalam hadisnya Anas, yalaqu asabi'ahu, dia menjilat jari-jarinya. Dia mengamalkan hadis itu. Kemudian pada akhir daripada amalannya dia mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nabi mengatakan diampunkan bagi dia dosa yang sudah lewat. Bagaimana seseorang itu menjadikan kebiasaan dia menjadi apa? Menjadi suatu ibadah misal. Menjadi suatu ibadah yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa diperoleh kecuali dari siapa? Dari seorang yang alim. Tapi orang yang biasanya jahil, dia menjadikan seluruh keadaannya menjadi kebiasaan saja. Menjadi kebiasaan. Dalam satu adat saja. Berapa yang sudah diberikan amalan di dalamnya? Dia membaca bismillah, dia makan dengan tangan kanannya, dengan hadis dia tidak mencela makanan tersebut, dia makan dari pinggirnya tidak dari tengahnya. Kemudian dia apa? Dia menjilat jari-jarinya. Kemudian dia menghabiskan makanannya, kemudian dia membaca doa sesudahnya. Sudah berapa amalan yang didapatkan dengan itu? Dengan satu adat. Dengan adat saja. Bukan dengan ibadah yang dia kerjakan, dengan adat kebiasaan kita makan. Atas dasar apa ini? Tumbuhnya niat ini dengan apa? Dengan ilmu. Ini dalam ya, dalam perkara niat ini barakallahu. Dalam perkara niat ini sangat dalam sekali, sehingga wajarlah para ulama itu mengatakan niat itu menjadi setengah daripada agama kita. Karena dengan niat itu mampu merubah seluruhnya. Orang tidur saja,
Dia tidur, kemudian dia dalam bertidur itu matanya sudah ngantuk sekali. Ya kemudian dia apa? Dia pergi ke kamar mandinya, dia berwudu karena Nabi perintahkan itu. Ya. Wudu sebagaimana wudu salat, kemudian dia berbaring. Dalam hadisnya apa? Ubadah bin Samit ya. Dia berbaring ala syikikal aiman dengan bagian yang kanannya. Ya kemudian dia membaca doanya. Perkara yang luar biasa dari perkara yang ada dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, kan tapi di sana kalau apa? Kalau dia berilmu, dia menyisir rambutnya dan dia mengenal hadis Aisyah bahwasanya Nabi SAW apa? Mendahulukan yang kanan dalam sisirnya. Karena Nabi SAW yuhibbu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Nabi itu mendahulukan yang kanan dalam memakai sandalnya, di dalam menyisir rambutnya. Wa fi sya'nihi kulli, pada seluruh keadaan beliau. Dia menyisir rambut, dia Nabi saya menyisir rambut itu dari bagian kanan. Menjadi apa? Menjadi ibadah. Adat-adat itu saja kalau kita amalkan luar biasa perkara ibadah yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat daripada besarnya satu amalan, tapi betapa seorang hamba itu menjadikan dirinya sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh para ulama, ayyukum ahsanu amala. Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya. Ibnu Qayyim mengatakan kalau Allah berkehendak itu yang paling banyak, Allah akan katakan apa? Ayyukum aktsaru amala. Siapa yang paling banyak amalannya? Tapi Allah enggak katakan dalam tabarak tadi dengan ayyukum aktsaru amala, tapi dengan apa? Ayyukum ahsanu amala. Kenapa kata beliau? Yang Allah hitung itu yang paling ikhlasnya dan yang paling mutabaahnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini pun yang dikatakan oleh Fudail Ibnu Iyad rahimahullah taala. Luar biasa ya. Ini perkara niat bukan perkara yang remeh untuk dipelajari oleh seorang mukmin. Semakin dia mengetahui dari ilmu-ilmu yang ada, dia semakin tahu betapa dalamnya satu ilmu saja yang dia ketahui. Betapa sangat luar biasanya dari satu amalan itu dengan satu ilmu yang dia ketahui. Luar biasa, adat saya, kebiasaan yang harus saya tunaikan untuk diri saya saja, itu diberikan hal yang demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting dalam sisi belajar. Pada insyaallah ini tadi awalnya ini sudah selesai dari pembahasan kita. Dan kemudian disebutkan dalam perkara di sini disebutkan oleh penulis faidatan, satu faedah ini tentang masalah riya ya, memasukkan riya di dalam amalan. Kata beliau zakara Ibnu Rajab annal amala li ghairillah ala aqsam. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwasanya amalan untuk selain daripada Allah itu maknanya masuknya riya dalam satu ibadah itu ada beberapa bagian. Yang pertama fataratan yakunu riya mahdhan. Yang pertama itu kalau riyanya itu riya murni. La yaqsudu bihi siwa mura'atul makhluqin. Tidaklah yang dia inginkan dalam amalannya itu kecuali hanya pandangan manusia saja. Dia mengerjakan sesuatu hanya ingin dilihat manusia saja. Dia memakai jubah biar dikatakan oleh manusia orang yang taat beragama. Ya hanya keinginan manusia. Dia melaksanakan sholat malamnya agar istrinya mengatakan suaminya sudah berubah. Fataratan mura'atun nas, hanya ingin pandangan manusia saja. Litahsil ghadad dunyawi, untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Wa hadza la yuqadu yasduru an mu'minin wa la syakka fi annahu yahbutul amala wa anna sahibahu yastahiqu al maqta min Allah wal uqubah. Dan ini tidaklah berasal dari seorang mukmin. Amalan ini bukanlah berasal dari seorang mukmin. Dan tidak ragu lagi bahwasanya yang seperti ini amalan yang gugur. Kalau dia mengharapkan mura'atun nas, mengharapkan pandangan manusia saja. Dan pelakunya kata beliau itu berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah dan uqubah dan akibat dari perbuatannya itu iqab. Yang pertama, kalau dia murni hanya riya saja isinya dari mulai awal dia sampai akhirnya. Dan jenis yang kedua, wa taratan yakunul amalu lillah wa yusyariku arya. Terkadang seseorang itu memulai amalannya itu dengan ikhlas. Seperti mungkin dia datang rasa takutnya ketika dia merebahkan badan, dia ingat bahwasanya dia akan tidur dalam pembaringan di dalam kuburnya dan kemudian akan dibangkitkan. Dia takut dibangkitkan dalam keadaan di dalam kubur. Dia bangun dan dia takut kepada Allah. Dia mengambil wudhu dan dia berdiri untuk sholat. Awalnya dia ikhlas karena ketakutan kepada Allah. Dia ikhlas awalnya. Wa yusyariku riya. Kemudian tiba-tiba apa? Istrinya lewat atau mertuanya lewat di dalam sholat tadi. Jam 12 istrinya mungkin ingin ke kamar mandi atau mertuanya ke kamar mandi, lewat di depan dia atau di samping dia. Masuk riya ke dalam dirinya. Ya Masya Allah, dalam kegelapan. Dia merasa dirinya dalam kegelapan. Saya sholat, orang mau kencing, saya sedang sholat. Masuk riya di dalam dirinya. Fa in syaraka min asli. Kalau riya ini masuk kepada asalnya, kepada pokoknya,
fa innan nususa sahihah tadullu ala butlan. Nas yang sahih itu menunjukkan batilnya amalan ini. Maknanya dia masukkan ke dalam niatnya tadi berubah dari ikhlas hanya untuk muru'atun nas, dia perbagus salatnya. Awalnya dia biasa-biasa saja dalam keadaan ngantuk. Manusia lewat langsung bagus, indah, masuk kepada asal daripada niatnya. Ini tidak ada lagi kecuali batal daripada amalan ini. Wa in kana aslul amal lillah summa tara alaihi niyatur riya. Kalau seandainya masuk tadi kepada asal amalan itu masuk kepada niatnya, kemudian dia buang padanya riya. Dia berusaha untuk membuangnya. Masuk padanya riya dan dia buang, wa daf'uhu sahibahu fa inna dzalika la yadurru bi ghairi khilafin. Kalau dia mampu menolaknya kembali, maka ini apa? Riya yang datang pada dasarnya tadi itu tidak memudaratkan dia. Ini tidak ada khilaf di sini. Ya caranya mengikhlaskan lagi ibadah tadi kepada Allah. Misalnya dia datang, dia sholat kepada Allah ikhlas awalnya, istrinya lewat masuk riya padanya dan kemudian mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Dia berdoa kepada Allah dan kemudian dia memurnikan kembali ibadahnya kepada Allah. Iya, itu kalau diganggu setan itu masuk gangguan setan itu kan, dan Nabi menganjurkan kita seperti itu. Kemudian dia memurnikan ibadah saya untuk Allah ya Allah. Ya. Itu yang mudah kan? Di dalam syariat seperti itu. Ya. Ataupun kalau seandainya itu nggak mau membaca itu dan kembali mengikhlaskan niat, enggak satu masalah juga. Misalnya kita mengatakan, ya sudah ikhlas kepada Allah, kita katakan saja kepada Allah, ini nggak masalah ya. Dari perkara yang tadi itu Nabi SAW menganjurkan kalau kita diganggu syaitan, dimasukkan pikiran-pikiran yang merusak daripada kekhusyukan, yang merusak daripada keikhlasan, ini dianjurkan dari perkara ini. Bukan meludah besar-besar itu ya. Nafas itu seperti itu saja ya. Gimana? Ria di tengah. Tapi dia murnikan kembali riaknya tadi. Nah, ini tidak merusak daripada amalannya. Ya. Wa qad ikhtalafal ulama, tapi yang ketiga ini para ulama berselisih. Fil istirsal fi riya at-tari. Di dalam berantainya riya yang dibuang oleh orang tadi. Misalnya dia awalnya ikhlas, masuk riya, dia usahakan ikhlas lagi, datang lagi riya, dia usahakan ikhlas lagi, datang lagi riya. Para ulama khilaf, apakah amalan orang ini makbulah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan kalau pada akhir daripada penutupan ibadahnya tadi adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, berarti ibadah makbulah. Tapi kalau dia menutupi salatnya itu atau ibadahnya itu dengan riya, maka ibadah mardudah, itu ditolak oleh Allah. Pada akhir daripada ibadah. Para ulama melihat dengan apa? Bahwasanya amalan itu dilihat pada akhirnya daripada kehidupan seorang hamba. Dan itu pun dilihat dari sisi akhir dari ibadah tadi. Ini 3 versi ya, dari sisi riya yang masuk dalam satu ibadah yang merusak niat. Kalau dia dari awal sampai akhirnya seperti itu, maka ini apa? Sudah jelas ini gugur amalannya. Tapi kalau awalnya dia ikhlas, pertengahannya dia mulai riya dan dia bersihkan kembali, ini enggak ada khilaf ya, bahwasanya itu tetap amalan yang suci bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas riya dalam satu amalan tadi dan dia tutupi dengan riyanya ibadah tadi, maka apa? Mardudah. Tapi kalau dia tutupi dengan keikhlasan, maka apa? Makbulah, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khilaf yang diperhitungkan oleh para ulama dalam amalan tadi. Dan perkara ikhlas ini butuh sangat belajar dalam, termasuk yang membersihkan hati itu membaca Al-Qur'an. Kemudian salat malam, kemudian senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kasratul doa, banyak berdoa. Ini 4 ya yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Quraib di dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Ia akan membersihkan hati seorang manusia dari kotoran-kotoran seperti ini. Dia qiyamul lail, di salat malam, berdiri dengan Allah Subhanahu wa taala, khalian hanya dia dengan Allah saja, dan dia membaca Al-Qur'an, mentadabburinya. Dan kemudian apa? Dia banyak bersolawat dan kemudian banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Ini 4 hal yang membersihkan hati manusia dari kotoran-kotoran yang merusak ibadah. Ini perkara yang penting. Kita mulai berapa rakaat? Ya berapa kita mampu? Berapa yang kita mampu? Kita mulai sama dengan salat tahajud. Iya, kita mulai itu ya salat tahajud. Salat tahajud yang kita sebut. Kalau Allah mengatakan antaquma minal lail, kalian berdiri pada malam hari, itu menghidupkan malam dengan salat. Berdoa itu perkara yang penting ya. Allah SWT mengatakan dalam hadis kursi, Rasul mengatakan apa? Kalau hambaku meminta kepadaku, maka apa?
akan saya beri. Dan hal yang paling harus diminta itu adalah apa? La yus'alu biwajhillah illal jannah. Tidak ada yang diminta dengan wajah Allah kecuali apa? Jannah saja. Minta jannah saja. Ya Allah, berikan saya jannah. Jadikan amalan saya amalan makbulah. Jadikan saya seorang hamba yang takut kepadamu untuk berdiri di hadapanmu. Sekarang kita berdiri, kalau kita paham dengan makna sholat tadi, kan, itu sangat mengerikan, ya. Sangat mengerikan dari perkara sholat itu. Para sahabat itu mengalami hal ini. Dia berdiri di depan Allah itu dalam sholat itu dia benar-benar merasakan kehadiran hatinya. Ini, tapi kita karena kekurangan daripada ilmu mungkin, kekurangan daripada iman akhirnya mengakibatkan kurang ilmu adalah kurangnya iman. Kita menganggap remeh saja berdiri di depan sholat. Kita terkadang berdiri dalam keadaan menguap. Kita nggak sadar bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala satu-satu berdiri di depan kita? Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Allah mengatakan apa? Hari ketika itu mereka berdiri dan Allah singkapkan betisnya dan diperintahkan mereka sujud. Fala yastati'un, mereka enggak mampu sujud. Siapa ini? Munafik. Dan itu ditakuti oleh para sahabat tentang perkara ini. Selagi kita mampu sujud di depan Allah, kita sujud. Perkara yang besar. Orang munafik itu pada yaumul qiyamah nanti Allah akan datang kan? Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabbmu dan para malaikat itu bersaf-saf. Dan Allah sebutkan keadaan itu, Allah singkapkan betisnya. Allah singkapkan betisnya. Allah perintahkan sujud mereka. Orang munafik enggak bisa sujud. Munafik itu enggak bisa sujud sampai kata Nabi itu dipaksakan oleh mereka sampai patah tulang punggungnya. Sebagian lagi memaksa-maksakan sampai mereka tersungkur kemudian. Enggak bisa sujud dan rukuk mereka. Dan kita masih mampu dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang luar biasa dari suatu ibadah. Tapi kalau kita mengerti dari sisi ilmunya, daripada hikmah-hikmah yang ada di dalam, itu mendatangkan ketakutan. Dan Al-Quran itu mengajarkan itu. Al-Quran mengajarkan hal yang demikian untuk mendatangkan ketakutan. Qiyamul lail, berdirinya kita dengan Allah, itu pun mengajarkan itu. Memperbanyak doa, bentuk daripada iktimatnya seorang hamba kepada Allah dari seluruh urusan, itu pun mengajarkan yang demikian. Ini perkara yang luar biasa, harus dipelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan seluruhnya di atas ilmu sehingga mampu berjalan dengan ketakutan dan saling tanasuh di atas ilmu tersebut, saling memberikan nasihat di atas ilmu. Fahadza insyaallah ila awalan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu rahimakumullah.